Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi setia Pancabakti Palu, program studi akuntansi manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perencanaan strategi dan penyusunan anggaran. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Julia Devi Jafar. Saya dari kelompok 4. Di sini saya tidak hanya sendiri, saya bersama keempat teman saya, yaitu Irma Yanti, Ismail, Sri Vero Monalisa, dan Rahma Yudita, yang akan memaparkan materinya hanya di rumah masing-masing karena mengingat situasi saat ini, yaitu COVID-19. Langsung saja saya mempersilahkan teman-teman saya untuk menyampaikan materi di rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yanti. Saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan perencanaan strategi dan keuntungan perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses memutuskan program-program utama yang akan dilakukan suatu organisasi dalam rangka implementasi strategi dan menaksir jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk tiap-tiap program jangka panjang beberapa tahun yang akan datang. Keuntungan perencanaan strategi ada 5 bagian. Pertama, proses perencanaan strategi merupakan kerangka kerja dalam mengembangkan anggaran tahunan. Kedua, sebagai pengembangan alat manajemen organisasi. Ketiga, sebagai mekanisme untuk memaksa manajer jangka panjang. 4. Membantu mengarahkan manajer sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Kelima, membantu berpikir secara eksplisit tentang tindakan jangka pendek yang diperlukan dalam menjalankan strategi jangka panjang. Terima kasih. Yaitu tentang proses perencanaan strategi. Yang pertama adalah menelaah dan memperbaharui rencana strategi tahun lalu. Poin yang berikut adalah memutuskan berdasarkan asumsi-asumsi dan pedoman. Berikut langkah pertama dari rencana strategi. Yang berikut analisis, dan yang berikut langkah kedua dari rencana strategi, dan yang terakhir adalah review akhir dan persetujuan. Dalam perencanaan strategi, ada 5 cara bagi perusahaan untuk bertahan di tengah wabah COVID-19 ini. Berikut 5 area yang bisa menjadi fokus pengusaha untuk melewati masa krisis, yaitu 1. Cash management. Dalam cash management ini, pengaturan arus kas yaitu menjadi kunci utama perusahaan untuk melewati tantangan berat di tahun 2020 ini. Perusahaan perlu mengambil langkah-langkah untuk mengamankan persediaan kas mereka, termaksud mengambil tindakan diperlukannya seperti perpanjangan kreditor, negosiasi penangguhan pembayaran sewa dan kredit bank, serta negosiasi dengan pelanggan untuk pembayaran lebih awal sehingga mempertimbangkan keringanan pajak maupun program pemerintah yang memberikan kemudahan bagi pengusaha itu sendiri. Yang kedua yaitu tentang contingency planning. Di dalam contingency planning, panduan tanggap darurat perlu langsung disusun untuk mengetahui apa saja sektor krusial dalam perusahaan dan memastikan strategi yang akan diambil aman untuk kelangsungan bisnis ke depannya. Ketahui di mana titik-titik krisis dalam rantai pasokan, menyiapkan cadangan darurat saat persediaan menipis, dan mengidentifikasi pasokan alternatif termasuk dalam perencanaan darurat ini. Yang ketiga, pengelolaan pemegang saham. Di dalam pengelolaan pemegang saham ini, perkiraan arus kas yang sangat baik akan menempatkan perusahaan pada posisi yang lebih kuat
saat berdiskusi dengan para pemegang saham. Disarankan perusahaan untuk lebih proaktif dan mengambil inisiatif untuk secara aktif berhubungan dengan otoritas pajak, pemberi pinjaman, sehingga supplier utama untuk tetap mendapat dukungan keuangan yang mungkin saja tersedia. Yang keempat, perhatikan karyawan. Memahami profil karyawan menjadi sangat penting dalam situasi saat ini untuk menemukan berbagai opsi untuk solusi tenaga kerja dalam perusahaan. Pada beberapa situasi, pengusaha akan menghadapi di mana posisi masa sulit mereka antara mempertahankan karyawan atau harus melakukan pengurangan demi kelangsungan bisnis mereka. Yang terakhir yaitu kelima, bentuk tim manajemen krisis. Di dalam ini, bentuk tim khusus dan pastikan perwakilan dari tiap divisi saling berkomunikasi untuk membahas dan menentukan prioritas masalah yang dihadapi perusahaan dan mengantisipasi masalah yang akan dapat muncul ke depannya nanti. Selanjutnya, kita membahas penyusunan anggaran berkaitan dengan COVID-19. Istilah anggaran sendiri sebenarnya secara etimologis berasal dari bahasa Latin. Anggaran merupakan representasi dari perencanaan masa depan organisasi atau perusahaan yang disusun dalam bentuk laporan formal secara kuantitatif. Penyusunan anggaran mencakup pengembangan tujuan dan mempersiapkan berbagai anggaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kementerian Keuangan memastikan anggaran untuk penanganan dampak dari virus corona atau COVID-19 tidak hanya di tahun ini, sebab Kemenkyu saat ini sudah merancangkan anggaran penanganan COVID-19 untuk tahun 2021. Bahkan pemerintah berencana menyiapkan anggaran penanganan dampak COVID-19 hingga tahun 2022. Anggaran penanganan COVID-19 di RAPBN tahun 2021 akan diserahkan kepada anggota Dewan, yang di dalamnya telah disusun lanjutan bantuan seperti melalui Social Safety Net, reformasi kesehatan, dan juga pendidikan. Hal ini masih memungkinkan dilakukan pemerintah sesuai dengan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang mengatur bahwa defisit anggaran bisa lebih dari 3%. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan di materi kami. Tetap jaga kesehatan, selalu rajin cuci tangan, dan jaga jarak aman agar terhindar dari COVID-19. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta kekuatan untuk menghadapi wabah COVID-19 di tahun ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.